Jadi intinya adalah ini. Bagaimana dari ini bukan dari yang berbeda ya. Ini kita bicara satu kelompok. Jadi ini satu kelompok, bukan kelompok yang beda. Tadi kita lihat di segmentasi kita punya kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E gitu kan. Nanti kita grade tuh, grade 1, grade 2, grade 3 biar beda lah ya. Atau gini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kita grade A, grade B, grade C gitu ya. Kita sudah tentukan nih bahwa grade A itu adalah kelompok 2, anggap contoh sederhana. Nah, itu segmentasi sampai di situ. Berikutnya ketika kita bicara targeting adalah kita pecah lagi kelompok 2 ini. Ini kelompok 2 ini. Jadi yang Bapak Ibu lihat di layar ini adalah kelompok 2. Kelompok 2 itu kita pecah lagi ya. Kita pecah lagi sesuai dengan produk yang kita miliki. Sederhananya seperti itu. Jadi pecah lagi kelompok itu sesuai dengan marketing mix tadi. Kalau tadi kan saya stop share ya. Nah, kalau tadi kan kita bicara tentang sudah dapat nih kita ya. Anggaplah kelompok 2 ada di grade A. Kelompok 2 ini kan besar Bapak Ibu. Ya. Jangan gila dengan mencoba semuanya. Nanti Anda akan kehabisan tenaga. Di kelompok 2 itu Anda harus pikirkan tentang bagaimana men-screening ya, men-screening kelompok 2 itu sehingga pada akhirnya selected target yang kita masukkan itu benar-benar memiliki tingkat acceptance yang optimal. Sederhananya gitu. Contoh misalnya kayak saya, ini saya bisnis saya sendiri aja, jadi sederhana aja. Jadi kalau saya udah masukkan manufaktur gitu kan. Nah, setelah saya masukkan manufaktur, kemudian saya akan memasukkan selected target gitu sederhananya. Nah, selected targetnya saya ikutin itu. Produk. Nah, yang pertama kita produk ya. 7P tadi ya, produk. Nah, produk saya ini apa? Setelah saya tahu produk saya apa, saya akan pilah itu kelompok 2 itu, kelompok manufaktur itu sesuai dengan produk saya. Produk saya itu adalah konsultansi, coaching, dan training sebagai hiburan. Jadi training itu hiburan bagi saya. Jadi coaching dan konsultansi. Kalau saya mau coaching sama konsultansi, ya berarti produk saya itu ya. Berarti saya harus mencari perusahaan-perusahaan yang memang aware dengan itu. Perusahaan-perusahaan yang aware dengan itu adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki yang tingkat manajemennya sudah cukup matang, yang dimana dengan omsetnya biasanya di atas 100 miliar. Biasanya seperti itu. Sehingga dari perusahaan manufaktur itu, saya screening lagi. Kalau tadi segmentasi screeningnya kan saya adalah chemical engineer gitu. Sudah cukup sampai di situ. Nah, kalau di segmen di targeting kita akan lebih detail lagi. Saya itu ingin cari perusahaan yang settle. Settle itu bisa omset di atas 100 miliar. Kalau sudah di atas 100 miliar, biasanya dia sudah mulai mikir tentang yang nanya empowerment yang lebih dalam. Karena ketika kita bicara tentang konsultansi, kita bicara dengan coaching, itu jauh lebih mahal daripada training, gitu kan? Dan kalau training pun biasanya mereka berani bayar lebih mahal dibandingkan perusahaan yang omsetnya masih 5 miliar, 10 miliar. Kalau perusahaan 5 miliar, 10 miliar Bapak Ibu, itu ngisi training satu hari itu dibayar cuma 5 sampai 10 juta Bapak Ibu. Itu sudah paling hebat itu. Ya. Tapi kalau perusahaan sudah angkanya 100 miliar, ekspektasi dia untuk yang memberikan pelatihan sudah berbeda. Mereka bisa berani bayar 20 juta untuk satu hari. Kalau perusahaan sudah di atas 1 triliun, nah itu ekspektasinya udah beda lagi. Mereka bisa berani bayar satu hari pelatihan, dia bisa bayar 30 juta. Satu hari training. Apalagi konsultansi, apalagi coaching, itu lebih mahal lagi. Nah, kita harus berpikir nih, kita harus dari segmented client itu berdasarkan produk kita gitu kan. Produk kita saya milih premium. Produk itu saya milih premium gitu kan. Produk yang saya milih adalah yang dimana produk saya ini coaching ya, training ya, coaching, consulting yang dimana ini di atasnya training. Sehingga saya membutuhkan perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas uang yang cukup besar. Sehingga berdasarkan produk yang saya miliki, maka saya memilih perusahaan-perusahaan yang di atas 100 miliar. Seperti itu. Jadi saya clustering lagi nih. Kemudian ini contoh kayak misalnya produk ya.